Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang karyawan seasonal ataupun karyawan yang belum tentu kelanjutan kerjanya gitu. Jadi yang intinya perusahaan itu menilai kita itu layak lanjut kerja di Indomaret atau enggak gitu. Kalau misalkan kita layak di Indomaret untuk kerja, ya berarti kerja kita bagus dan kita berhak untuk lanjut. Akan tetapi kalau kita leha-leha, kalau kita tidak bisa fokus bekerja, kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Indomaret, ya kita tidak dilanjut. Ada pertanyaan dari Aldi NF bahwasanya, Kak, mau nanya dong, untuk karyawan store crew seasonal itu kayak gimana ya? Soalnya aku dipanggil training tapi untuk seasonal, mohon dibales ya Kak. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membalas ataupun akan membuatkan video khusus untuk Kak Aldi NF ini, dikarenakan dia sudah saya cek, dia sudah subscribe dan dia sudah like, sudah komen, dan terima kasih sekali. Dan pada kesempatan kali ini akan saya bahas apa sih perbedaan antara karyawan seasonal itu dengan karyawan yang lainnya. Jadi untuk pertanyaan ini adalah ada dua hal yang harus kita pahami, bahwasanya ketika kita sebelum bekerja ataupun ketika kita sebelum menjadi karyawan Indomaret, kita itu ada yang namanya proses, dan proses-proses tersebut bukan hanya satu kali proses ataupun dua kali proses. Akan tetapi sesuai dengan pengalaman saya, bahwasanya proses-proses tersebut ada beberapa proses, dari mulai kita pendaftaran, lalu kita tes psikotes, setelah itu kita interview dan lain sebagainya, hingga akhirnya kita training, dan setelah training itu kita ditentukan lulus ataupun tidak. Setelah itu pun kita itu harus ada yang namanya perjanjian kerja. Nah, di sini yang harus kita pahami ataupun harus kita mengerti. Soalnya kalau misalkan kita sudah mengerti apa itu perjanjian kerja tertentu ataupun perjanjian kerja tidak tertentu, nanti kesananya kita akan paham apa yang namanya karyawan seasonal ataupun karyawan yang lainnya gitu kan. Baik, akan saya langsung bahas bahwasanya ketika kita sebelum bekerja ataupun sebelum kita menjadi karyawan dan bekerja di Indomaret, sehingga kita menggunakan pakaian seperti ini, nanti kita itu sehari sebelum itu ada yang namanya PKWT ataupun perjanjian kerja tertentu. Nah, di sini ada yang namanya PKWT dan ada yang namanya PKWTT. Dalam arti perbedaannya itu adalah satu saja. Kalau misalkan PKWT itu artinya perjanjian kerja tertentu, sedangkan PKWTT yaitu adalah perjanjian kerja tidak tertentu. Nah, di sini akan saya bahas dan akan saya bacakan perbedaan antara PKWT dan PKWTT, bahwasanya PKWTT itu dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 membolehkan masa percobaan kerja untuk PKWTT paling lama 3 bulan. Nah, ini yang membedakan antara PKWT dan PKWTT ataupun karyawan yang biasa bekerja menjadi karyawan biasa ataupun karyawan seasonal gitu kan. Yang tujuannya tidak lain untuk menilai apakah dia layak ataupun tidak untuk bekerja. Jadi PKWTT ini ternyata diadakan ataupun dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kita itu pantas enggak gitu, layak atau tidak kita bekerja di perusahaan tersebut, yaitu di Indomaret. Meski berstatus percobaan, namun perusahaan tetap dilarang membayar buruh di bawah upah minimum yang berlaku. Nah, jadi seperti ini. Jadi PKWTT itu ternyata waktunya itu hanya 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Dan saya memiliki referensi dari orang yang lebih berpengalaman lah intinya di Indomaret, yang umur kerjanya juga lebih tua dan lebih lama daripada saya, bahwasanya PKWTT itu ataupun perjanjian kerja tidak menentunya itu dia itu karyawan seasonal dan dia itu kerja selama 3 bulan, dan di dalam 3 bulan tersebut ternyata memang berbeda dengan karyawan-karyawan yang lainnya, entah itu dari segi baju katanya, entah itu dari segi pekerjaan dan yang lain sebagainya. Misalkan kalau misalkan karyawan tetap ataupun karyawan sudah menjadi karyawan PKWT, artinya sudah memiliki waktu yang cukup panjang, entah itu 1 tahun ataupun 2 tahun dan yang lain sebagainya. Jadi dia itu masih menggunakan baju putih katanya, seperti OJT. Mungkin kalau misalkan sudah masuk Indomaret paham ya apa itu OJT. Jadi dia itu tidak langsung menggunakan pakaian yang berwarna-warni seperti ini, akan tetapi dia itu masih minjam-meminjam, masih menggunakan baju putih. Artinya
seperti kayak bantuan aja gitu. Dan itu hanyalah cerita ataupun pengalaman teman saya yang mana dia itu adalah karyawan seasonal juga. Dan dikarenakan mungkin kita itu berbeda cabang ataupun berbeda penempatan, jadi saya sendiri tidak mengetahui dan tidak mengalami apa itu karyawan seasonal. Akan tetapi yang harus kita pahami, yang harus kita garis bawahi bahwasanya dikatakan di Undang-Undang Nomor 13 tadi, PKWT paling lama 3 bulan. Jadi itu poin yang pertama. Jadi kita itu kalau misalkan kita belum menjadi karyawan tetap ataupun belum menjadi karyawan yang lama gitu kan. Jadi waktunya itu karyawan seasonal itu hanya 3 bulan. Nah, yang tujuannya itu tidak lain untuk menilai apakah dia layak atau tidak. Nah, seperti ini. Seakan-akan perusahaan tersebut menilai kita selama 3 bulan. Kita itu berhak ataupun layak enggak sih kerja di Indomaret itu? Kita itu kepake enggak sih? Jadi yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan adalah keseriusan kita, tenaga kita, pikiran kita, kefokusan kita. Intinya kita itu harus kerja keras, harus fokus, dan harus benar-benar memperlihatkan bahwa diri kita itu benar-benar layak untuk menjadi karyawan yang bisa digunakan ataupun dipakai oleh perusahaan gitu. Dan poin yang terakhir adalah kita itu berhak ataupun harus digaji sesuai UMR ataupun upah minimum yang berlaku. Artinya seperti ini, kalau misalkan ibarat di Cirebon UMR-nya itu 2 juta, ini misalkan aja ya, saya belum mengecek UMR Cirebon. Jadi kalau misalkan kita tidak digaji sesuai itu, jadi kita mungkin bisa nego ataupun bisa komplain lah, kok saya tidak digaji sesuai dengan UMR yang ada gitu. Akan tetapi biasanya di perusahaan itu sudah paham lah, dan itu sudah menjadi kewajiban mereka yang berada di pihak-pihak hukum. Dikarenakan nanti ketika kita PKWT, kita itu dikasih 1 lembar atau 2 lembar gitu, saya lupa. Dikasih 2 lembar kalau nggak salah. Di situ tuh ada banyak pasal yang harus kita pahami, yang harus kita tanda tangani nantinya. Entah itu dari waktu kerja, jam kerja, lalu dari gaji, lalu dari aturan. Kalau misalkan kita ngelanggar aturan kayak gimana, kalau kita tidak bisa melaksanakan tugas kayak gimana. Jadi di dalam PKWT itu nanti ada semua, dan itu berhubungan dengan hukum. Dan di sini saya tulis ketika saya training dulu di buku ini, hampir setengah buku ini, setengah buku binder ini penuh dengan materi-materi yang ada di training center ketika saya training dulu. Nah, jadi alhamdulillah sedikitnya bisa saya sharingkan ataupun bisa saya bagikan info ataupun pengalaman-pengalaman yang sedikit saya punya. Akan tetapi sebelumnya disclaimer terlebih dahulu ya, saya di sini tidak mengajarkan, akan tetapi hanya sedikit membagikan pengalaman apa yang sudah saya punya gitu. Dan selanjutnya itu apa sih PKWT tadi ya. Yang pertama kita itu harus mengetahui apa itu PKWTT dan apa itu PKWT. Kalau PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, di cabang saya sendiri ataupun di tempat saya sendiri, bahwasanya di cabang Purwakarta itu saya tidak mengalami yang namanya karyawan seasonal ataupun karyawan percobaan seperti itu. Akan tetapi ketika itu saya langsung melakukan ataupun langsung menerima PKWT, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi harus dibacakan terlebih dahulu ya, bahwasanya PKWT itu adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan, ya kita lah karyawan dengan perusahaan Indomaret gitu, untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu. Nah, di sini mungkin setiap tahunnya mungkin berbeda ataupun setiap tahunnya itu ada perubahan. Akan tetapi khususnya pada tahun saya bekerja, yaitu tahun 2023, saya sendiri itu langsung dikontrak 1 tahun kerja. Jadi bukan PKWTT, akan tetapi PKWT, yang mana kerjanya itu langsung dikontrak selama 1 tahun. Ataupun untuk pekerjaan tertentu. Nah, itu pekerjaan kita kan ya jelasnya bekerja di toko Indomaret ataupun perusahaan retail yang mengadakan kebutuhan sehari-hari lah, entah itu dari kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, kebutuhan alat mandi dan yang lain sebagainya. Intinya pekerjaan-pekerjaan yang sudah diatur oleh perusahaan tersebut, yaitu perusahaan Indomaret kalau kita. Jadi intinya PKWT itu
menjelaskan aturan mengenai perjanjian waktu tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang saya tutup nih, kita sharing-sharing dulu ya. Jadi intinya PKWT itu ya yang sudah saya katakan bahwasanya tadi ketika kita PKWT itu kita itu dikasih dua lembar kertas yang di dalamnya itu penuh dengan perjanjian kita dengan Indomaret ataupun kita dengan perusahaan. Dan pasal-pasalnya itu banyak banget, entah itu mengatur tentang jam kerjanya, entah itu mengatur tentang gajinya dan yang lain sebagainya. Akan tetapi di sini saya tidak bisa memperlihatkan itu semua dikarenakan itu adalah hal yang secret lah, artinya tidak bisa diperlihatkan kepada semua orang. Akan tetapi ini adalah gambaran ataupun semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan contoh buat kalian yang mau bekerja di Indomaret bahwasanya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang karyawan seasonal ataupun karyawan yang belum tentu kelanjutan kerjanya gitu. Jadi poin yang harus kita dapatkan di dalam video kali ini adalah tadi PKWTT itu adalah perjanjian kerja tidak menentu. Yang intinya perusahaan itu menilai kita itu layak lanjut kerja di Indomaret atau enggak gitu. Kalau misalkan kita layak di Indomaret untuk kerja, ya berarti kerja kita bagus dan kita berhak untuk lanjut. Akan tetapi kalau kita leha-leha, kalau kita tidak bisa fokus bekerja, kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Indomaret, ya kita tidak dilanjut. Mungkin poin intinya ada di situ dan itu akan menjadi persiapan buat kita bagaimana sih ketika kita akan masuk ke dalam pekerjaan di Indomaret. Mungkin hanya sekian video yang bisa saya sampaikan, dan pada video-video sebelumnya sudah saya ceritakan dari proses awal saya melamar pekerjaan, yaitu dari WA langsung ke interview, langsung ke training, dan hingga akhirnya saya lulus bekerja di Indomaret. Hingga saat ini bisa sedikitnya sharing-sharing santai dengan kalian semua ataupun dengan kita semua yang menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi. Sekian dan terima kasih. Saya Dulur Nafis undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.